Di episode 2 ini diperlihatkan pengacara Nocaki terlihat mengunjungi Lee Sun Young di dalam lapas dan masuk ke dalam klinik. Di sisi lain, pengacara Sibek juga sedang mengunjungi lapas untuk menawarkan diri menjadi pengacara Lee Sun Young. Namun, tawarannya ditolak karena saat itu Lee Sun Young sudah memiliki pengacara. Nocaki menghampiri Lee Sun Young yang terbaring lemah di atas ranjang pasien. Ingatan Chaki langsung kembali pada saat ia mengunjungi Lee Sun Young beberapa hari yang lalu, saat Chaki menyuruh Lee Sun Young untuk bunuh diri. Chaki kemudian menjelaskan langkah apa yang harus Sun Young lakukan selanjutnya. Chaki meminta Sun Young untuk tidak menemuinya lagi. Bahkan setelah ini akan ada pengacara lain yang mengambil alih kasusnya. Ia juga menyuruh agar Sun Young tidak menyerah pada kasusnya, agar ia bisa melindungi keluarga serta wanita-wanita lain di luar sana. Ia bahkan mengatakan bahwa sekarang ia tak punya hutang lagi pada Lee Sun. Chaki kembali teringat pada saat ia kuliah. Saat itu, Lee Sun Young yang membayar biaya kuliahnya di semester awal. Nocaki terlihat meninggalkan Lee Sun Young dan kembali ke mobilnya. Tak lama kemudian datang pengacara Sibek yang meminta Chaki untuk keluar. Pengacara Sibek kemudian mencoba berbicara pada Nocaki bahwa yang ia lakukan itu adalah salah dan memintanya untuk berhenti. Namun, pengacara Nocaki hanya tersenyum dan tak ingin menjelaskan apapun. Keesokan harinya, Nocaki terlihat mengunjungi makam sang nenek. Di sana ia kemudian berbincang menunjukkan betapa rindunya ia pada sang nenek. Tak hanya neneknya, di sana juga terkubur anggota keluarganya yang lain. Tanpa ia sadari, pengacara Sibek juga tengah berada di area pemakaman itu dan memperhatikannya. Setelah Chaki pergi, pengacara Sibek baru menyadari bahwa nenek Chaki adalah seseorang yang ia kenal. Pengacara Sibek lantas terkejut saat teleponnya berdering dan mendapat telepon dari Chaki. Ia lantas menyanggupi saat Chaki memintanya untuk bertemu. Malam harinya mereka bertemu di sebuah tempat makan. Pengacara Sibek terlihat kesal karena melihat Chaki yang terus-menerus makan. Ia kemudian mengatakan jika ini berkaitan dengan uang perdamaian untuk kasus Kangsung, ia menolak. Tapi saat itu juga Chaki langsung mengalihkan topik pembicaraan dan mengajak Sibek untuk makan bersama. Pengacara Sibek dengan kesal duduk di hadapan Chaki. Chaki kemudian mengeluarkan amplop lalu menyerahkannya pada Sibek. Amplop itu berisi berkas dengan kandungan berbahaya yang terdapat pada pil KB Kangsung. Pengacara Sibek yang tak mengerti apa yang dilakukan Chaki berusaha menuduhnya bahwa Chaki sedang balas dendam pada Kangsung. Namun lagi-lagi Chaki hanya tersenyum tak menjelaskan apapun. Cerita kembali saat Nocaki ditangkap karena penghasutan bunuh diri pada Lee Sun Young. Mereka lantas membawa Chaki ke dalam kantor polisi dan memasukkannya ke dalam sel. Melihat itu, Nocaki lantas menuduh Sibek yang melaporkannya. Ia juga mengungkit tentang rasa kemanusiaan yang pernah pengacara Sibek ucapkan. Ia juga berulang kali menjelaskan bahwa ia mendapat pencerahan dan membuka lembaran baru untuk menjadi pengacara yang baik. Tapi ia tak mengerti mengapa pengacara Sibek malah memenjarakannya. Ia juga menjelaskan bahwa ia menyuruh Lee Sun Young untuk bunuh diri agar bisa membantunya. Ia lantas menyuruh Sibek untuk memanggil detektif Jung dan mencabut laporannya. Pengacara Sibek terlihat tidak mengerti. Ia kemudian menjelaskan bahwa ia menemui Nocaki karena berkas yang Chaki berikan dirobek di 2 halaman terakhir. Ia juga mengatakan bahwa bukan dirinya yang melapor pada polisi. Nocaki kemudian duduk di hadapan detektif Jung untuk diinterogasi. Nocaki terus mendesak detektif Jung untuk mengatakan siapa yang telah melaporkannya. Tapi detektif Jung tetap diam. Saat itu juga pengacara Sibek datang dan menjadi pengacara Nocaki. Kemudian ia menjelaskan bahwa tuntutan pada Nocaki tidak sah karena tidak ada bukti. Setelah itu pengacara Sibek membawa Nocaki keluar dari kantor polisi. Di luar, Nocaki berterima kasih pada Sibek karena telah membelanya. Setelah Sibek pergi, ia kemudian kembali menemui detektif Jung dan mendesaknya. Akhirnya, detektif Jung mengaku bahwa yang melaporkan Nocaki adalah CEO Jang Gildo. Keesokan harinya, Nocaki tampak terkejut saat ada beberapa orang yang mengosongkan ruangannya. Sekretarisnya lantas memintanya untuk menemui CEO Jang Gildo. Di sana, Nocaki berlutut meminta ampunan. Ternyata CEO Jang Gildo tahu bahwa Nocaki merekayasa kasus Lee Sun Young dan menganggapnya sebagai pengkhianat. Karena kesalahannya itu, ia harus pergi ke Jongha dan menjadi pengacara publik di sana selama 1 tahun. Apartemen yang diberikan kantornya disita, begitu juga mobil mewah miliknya. Saat itu juga ia pergi ke Jongha dan tinggal di sebuah rumah atap yang kecil. Meski ia shock dan merasa tak nyaman dengan semuanya, ia menyemangati dirinya sendiri untuk tetap bertahan selama 1 tahun saja agar bisa kembali ke Jangsan. Hari baru Nocaki dimulai.
Ia terlihat menaiki sebuah bus untuk menuju ke sebuah kantor pengacara publik yang ada di sana. Namun sayang, semua meja yang ada di sana sudah penuh. Seorang staf mengusulkan untuk pergi ke kantor pengacara publik yang berada di wilayah utara. Perasaan Nocaki sudah tidak enak. Ia khawatir jika kantor yang dimaksud adalah firma hukum tempat pengacara Choi Si-baek bekerja. Benar saja, kini ia sudah berada di dalam kantor itu bersama pengacara Si-baek dan Do Yong-soo. Meski ia merasa tak nyaman, ia tetap berusaha sebaik mungkin bekerja di sana demi kembali ke Jangsa. Pertengkaran kecil juga terjadi di antara dirinya dan Si-baek, membuat Do Yong-soo selalu menjadi penengah. Malam telah tiba dan waktunya untuk pulang. Nocaki menawarkan untuk mentraktir makanan karena ini adalah hari penyambutan untuknya. Tapi pengacara Si-baek menolak. Tak ada pilihan lain, Nocaki memutuskan untuk pulang. Hari sedang hujan. Ia meminta Si-baek untuk menumpang di mobilnya karena ia tak punya mobil. Tapi Si-baek menolak dan pergi. Saat itu juga sebuah mobil berhenti tepat di depan Nocaki dan memintanya untuk masuk. Ternyata itu adalah mobil CEO Cho Yun-sik. Meski Nocaki ingin menolak, ia tak bisa melawannya karena rasa hormatnya pada keluarga tersebut. Ia lantas masuk ke dalam mobil dan tanpa ia sadari, pengacara Si-baek tengah memperhatikan mereka. Di dalam mobil, CEO Cho Yun-sik kembali membahas tentang pemindahan Nocaki ke Jangsan. Pria itu kemudian merayu Chaki jika mau ke hotel bersamanya, ia akan membujuk CEO Jang Kil-do untuk membawanya kembali ke Jangsa. Tak hanya itu, bahkan tangan CEO Cho Yun-sik mulai membelai pahanya. Meski Nocaki terus meminta untuk menyingkirkan tangannya, CEO Cho Yun-sik tak menggubrisnya. Hingga dengan penuh keberanian, Nocaki membenturkan kepalanya pada kepala CEO Cho. Saat itu juga, mobil yang mereka tumpangi berhenti karena ada sebuah mobil yang menghentikan mereka secara tiba-tiba. Ternyata itu adalah mobil pengacara Si-baek. Pengacara Si-baek terlihat keluar dari mobil lalu menyeret CEO Cho untuk keluar. Ia lantas memukulinya dengan membabi buta hingga CEO Cho tak berdaya. Chaki yang melihat kejadian tersebut berusaha menahan pengacara Si-baek dan berulang kali mengatakan bahwa ia tak apa-apa. Scene berganti saat CEO Cho Yun-sik berada dalam vilanya. Villa itu tampak sepi dengan sebuah mobil berwarna hitam terparkir di depannya. Seorang pria berpakaian hitam tampak melepaskan penutup kepala CEO Cho Yun-sik. Tak hanya itu, ia juga mengikat tangan dan kaki CEO Cho. Ponsel CEO Cho Yun-sik menyala tak jauh dari tempat mereka. Rupanya ia sedang berada dalam panggilan dengan Nocaki. CEO Cho Yun-sik terlihat berteriak memohon ampunan dan menyesal. Pria misterius itu lantas berkata, jika menyesal maka matilah. Ia kemudian menenggelamkan kepala CEO Cho ke dalam bak mandi secara berulang-ulang hingga CEO Cho tewas. Ternyata pria misterius berpakaian hitam itu tak sendirian. Tak jauh dari tempat mereka, siluet seorang pria lain juga terlihat. Keesokan harinya, polisi ramai mendatangi villa CEO Cho. Seorang polisi mengatakan bahwa cara mengikat pada tangan CEO Cho adalah simpel yang unik. Selain itu, posisi CEO Cho juga terduduk seperti memohon ampunan. Di sebuah parkiran, pengacara Si-baek terlihat masuk ke dalam sebuah mobil. Tak diragukan lagi, itu adalah mobil yang sama di saat malam pembunuhan CEO Cho. Tak hanya itu, gantungan kunci yang dipegang pengacara Si-baek juga memiliki simpul yang sama yang digunakan untuk mengikat kaki CEO Cho.